Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat kudrah dan iradahnya kita dapat bertemu kembali di acara Jam Panah Hukum, diskusi untuk solusi pada hari ini. Salawat dan salam terkabula kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam berilmu pengetahuan, dari generasi yang tidak berakhlak ke generasi yang berakhlak. Jam Panah lover yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhlak itu adalah tingkah laku, tabiat atau perangai. Dengan kata lain, akhlak itu adalah sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Untuk pembahasan lebih mendalam, kita akan dengar dari Ibu narasumber. Telah hadir bersama kita narasumber, beliau bernama Khalidah Eryani SAG. Beliau adalah penjabat penyidik pegawai negeri sipil dan jabatan beliau saat ini sebagai polisi Pamong Praja Ahli Madya. Di kesempatan ini beliau akan membahas tentang peranan keluarga dalam pembinaan akhlak bagi anak usia dini. Melihat dari tema yang akan Ibu paparkan, keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan akhlak. Mengapa keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan akhlak, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salawatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu peranan keluarga dalam pembinaan akhlak bagi anak usia dini. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa sih keluarga punya peranan penting? Padahal sekarang kan lembaga pendidikan formal, informal itu lebih banyak ya, seperti misalnya kalau untuk anak usia dini ada pradeka dan sebagainya. Nah, kita mengetahui bahwa keluarga itu adalah unsur terkecil dari suatu umat. Keluarga itu adalah institusi terkecil dari suatu negara. Jika kita ibaratkan negara itu adalah suatu bangunan, maka keluarga itu adalah fondasinya. Jika kokoh fondasi, maka bangunan akan kokoh. Nah, keluarga sebagai pembentuk negara itu haruslah kokoh supaya negara menjadi kokoh. Nah, individu itu kan dilahirkan di dalam keluarga. Selama masa usia prasekolah, kalau di kita ini kan usia prasekolah itu kita pada umumnya anak-anak masuk usia sekolah itu usia 6 tahun. Jadi sebelum 6 tahun itu usia prasekolah adalah antara 0 sampai 6 tahun, dan itu biasanya disebut dengan umur keemasan atau golden age kan, dimana pada saat usia golden age itu anak-anak itu mudah merekam di dalam memorinya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan juga apa yang dia lihat, dia rasakan, dan apa yang dia perbuat itu akan lebih terekam sampai nanti membekas sepanjang hayatnya. Jadi pendidikan usia dini ini jika dia telah berada di lingkungan dewasa nantinya, lingkungan lebih luas dari keluarganya, anak tersebut akan teringat selalu akan ajaran yang telah ditanamkan kepada dia sejak dia masih dini.
Dan keluarga ini kan merupakan pendidikan terlama. Kalau misalnya kita melihat SD itu kan ada masa pendidikannya 6 tahun, kemudian tingkat SMP itu ada pendidikannya 3 tahun, SMA dan seterusnya. Tetapi pendidikan di dalam keluarga itu adalah sepanjang hayat, mulai dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini. Demikian Bu. Itu konsep pendidikannya. Mungkin ada bagaimana konsep pendidikannya bagi anak tersebut, Bu? Bagi anak usia dini, Iya. pendidikan. Kita Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, apabila seorang bayi dilahirkan maka kita disuruh untuk mengazankan. Bayi laki-laki disuruh untuk diazankan dan bayi perempuan disuruh untuk diiqamahkan. Padahal kita mengetahui secara fisik ya, secara fisik itu bayi yang baru lahir itu kan belum bisa mendengar. Tetapi kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk mengazankan? Walaupun secara fisik bayi belum bisa mendengar, namun kan ruh-ruhnya itu, ruh-ruh bayi itu sudah bisa merekam. Makanya ketika bayi baru lahir itu diperdengarkan dengan azan, diperdengarkan dengan azan, karena kalimat di dalam azan itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat mengesahkan Allah dan kalimat yang mengakui bahwa utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kalimat azannya kan lebih kurang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bahwa yang diperkenalkan kepada bayi yang baru lahir itu adalah kalimat thayyibah, kalimat mengesahkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah, ketika tadi fase bayi ya, fase ketika dia baru lahir diperkenalkan kalimat itu. Nah, ketika beranjak lebih besar lagi, kita bisa sebutkan fase kanak-kanak, maka kita bisa meniru apa yang telah diajarkan oleh seorang laki pilihan, yaitu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini adalah laki-laki pilihan Allah yang namanya ini diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surat, yaitu Luqman. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Luqman ini, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, pada saat itu Luqmanul Hakim sedang memberikan hikmah, sedang memberikan ilmu kepada anaknya, sedang memberikan pengajaran kepada anaknya. Yang pertama diajarkan oleh Luqmanul Hakim ini adalah la tusyrik billah. Janganlah kamu mensekutukan Allah. Jadi artinya Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sama kita melihat bahwa yang tadi ketika baru lahir yang diajarkan adalah kalimat thayyibah, mengesahkan Allah. Kemudian ketika anak sudah beranjak bisa diajak untuk berbicara, diajak untuk berdiskusi, maka kalimat diajarkan juga adalah tidak mensekutukan Allah. Mungkin itu saja Bu Syuk, fase-fasenya, fase bayi, fase kanak-kanak, bahwa yang diajarkan itu adalah pertama mengesahkan Allah, kemudian akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada sesama. Selanjutnya Bu, untuk cara mengajarkan pendidikan akhlak bagi anak usia dini, karena kita tahu tuh kan namanya anak usia dini itu tidak paham dengan bahasa kita. Iya, memang anak usia dini itu apalagi yang di bawah 2 tahun, mereka itu kan belum ngerti. Kita ajak berdiskusi, berbicara, belum ngerti. Jadi bagaimana mengajarkan kepada mereka akhlak? Yang pertama itu orang tua itu menjadi toladan bagi anaknya, menjadi toladan. Jadi mengajarkan akhlak dengan toladan ini kita harus melakukan atau kita sendiri harus berakhlak gitu. Misalnya kita menyuruh anak kita untuk sholat, sedangkan kita tidak melakukan sholat, maka mungkin anak akan bertanya, Mama kenapa nggak sholat?
kenapa saya aja disuruh sholat gitu ya? Kita disuruh, maknya nggak sholat. Ya, jadi harus jadi teladan. Ketika kita meminta anak kita untuk berbuat sesuatu, maka kita terlebih dahulu yang melakukan. Kita jadi teladan. Yang kedua, melalui pembiasaan, misalnya ketika masuk rumah kita itu kan ketika masuk rumah kita mengucapkan salam. Jadi ketika anak kita nanti masuk rumah juga akan seperti itu, mengucapkan salam. Jadi pembiasaan itu akan pembiasaan itulah yang akan dilakukan oleh si anak. Jika kita membiasakan sesuatu yang buruk, maka anak akan melakukan sesuatu yang buruk. Jika kita membiasakan melakukan sesuatu yang baik, maka anak juga akan melakukan sesuatu yang baik. Kemudian di samping itu melalui pembiasaan juga mengawasi dan mengarahkan anak dalam pergaulan. Misalnya ketika anak sudah mengenal kawan, kalau anak usia PAUD itu kan kawannya biasa yang terdekat rumah, tetangganya ya kan. Jadi kita harus selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh anak dengan temannya. Kemudian kalau kita melihat yang mereka lakukan salah, kita jangan sungkan-sungkan mengatakan bahwa itu salah. Dan kita mengarahkan yang sebenarnya, bagaimana seharusnya anak itu bertindak. Jadi seperti itu. Mungkin dalam beberapa hal bisa juga diberikan hukuman jika anak tidak bisa melakukan keteladanan dari orang tuanya. Kemudian pembiasaan juga tidak dituruti, mungkin bisa diberikan hukuman. Hukumannya bagaimana yang bisa diberikan itu? Karena kan kita tahu anak-anak tidak boleh hukuman kan itu. Gimana Bu? Jadi bagaimana tadi hukuman ya Bu ya? Rasulullah pernah mencontohkan atau pernah memberikan isyarat kepada kita kan, jika anak usia 7 tahun itu tidak sholat boleh memukulnya. Tapi kan memukul itu kan bukannya dia menyakiti fisik, tapi yang kita pukul itu adalah akhlaknya, dan akhlak buruknya nggak mau sholat. Jadi pukul sekedarnya hanya untuk mengingatkan. Tapi alangkah baiknya kalau kita berikan hukuman itu hukuman yang bersifat mendidik, tidak menyakiti hatinya. Jadi hukumannya itu adalah hukuman psikis, bukan hukuman fisik. Yang kira-kira ketika kita beri hukuman itu anak akan selalu teringat. Oh ini kalau begini nggak boleh. Kemudian kita ajarkan kepada anak kita bahwa tujuan kita beri hukuman itu kenapa? Ya kan? Apa pasalnya sehingga anak harus diberikan hukuman? Tapi seringkali memberikan hukuman kepada anak juga tidak baik. Maka malah akan membuat anak menjadi trauma, kemudian tambah bandel tuh. Ya, kan dalam keseharian kita melihat seperti itu ya kan. Anak yang sering dipukul, anak yang sering dibully, anak yang sering diberikan hukuman baik oleh orang tuanya, oleh gurunya, itu nggak akan menjadi, malah itu akan menjadikan dia kebal hukuman. Nah, kemudian begini Bu Syu, di dalam Islam sebenarnya pendidikan itu tidak hanya ketika anak itu baru lahir, atau tidak hanya ketika anak itu sudah tamyiz, tapi lebih jauh dari itu. Ketika kita memilih pasangan, di situ sebenarnya kita sudah menyiapkan generasi Quran. Maksudnya di situ kita sudah menyiapkan generasi Islam. Di dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan juga karena agamanya. Kemudian Rasulullah menyuruh kita untuk lebih baik memilih karena agamanya. Karena agamanya ini bukan misalnya agama Islam atau agama non-Islam lainnya, tapi karena agama ini artinya karena pemahaman agamanya itu lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita memilih seorang istri atau seorang suami, berarti kita kan sedang menyiapkan anak-anak atau generasi
yang paham agamanya. Kalau misalnya seorang ibu tidak paham agamanya, bagaimana dia akan mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang paham agama seutuhnya. Demikian juga seorang suami, misalnya kita memilih seorang suami yang pemahaman agamanya kurang bagus. Bagaimana kita menyiapkan, bagaimana dia nanti akan mendidik anaknya, sedangkan dia sendiri nggak punya pemahaman agama yang lebih bagus. Jadi saya kira bahwa mendidik anak itu tidak dimulai hanya ketika anak itu sudah lahir, tapi jauh sebelum itu, dia itu pada saat kita memilih pasangan hidup kita. Demikian Bu Syed. Nanti dapat kita simpulkan bahwa cara untuk mengajarkan pembinaan akhlak pada anak itu sangat diutamakan pada ketauladanan dari orang tua tersebut, ya Bu ya. Iya. Ketauladanan, kemudian pembiasaan dari orang tuanya. Iya. Kemudian juga dalam ibu itu sangat-sangat diutamakan sepertinya kepada ibu ya. Nah, ibu karena ada pepatah juga yang menyatakan bahwa ibu adalah tiang negara. Ya, kokohnya sebuah negara karena kokohnya ibu itu, dan runtuhnya agama karena tadi aksi ibunya. Atau bagaimana tuh Bu? An-nisa'u imadul bilad, ya. Bahwa wanita itu adalah tiang negara, imadul bilad, ya. Apabila dia baik, maka baiklah negara. Apabila dia rusak, maka rusaklah negara. Karena kenapa? Karena pendidikan utama dalam keluarga itu adalah ibu. Kenapa saya bilang ibu? Karena ketika anak baru lahir, ya kan? Ketika anak baru lahir, yang menyusuinya adalah ibunya. Jadi pada saat menyusui, ibunya itu harus punya adab, harus punya akhlak. Karena akhlak itu, adab itu dan akhlak itulah yang akan nanti dicontohkan oleh anaknya. Walaupun secara fisik dia tidak mampu, tapi kan secara ruhiyah kan? Secara ruhiyah anak mampu merasakan. Makanya ketika seorang ibu memberi ASI itu kan disarankan supaya dia membaca bismillah. Ya kan, kemudian dia tidak memberi ASI sambil bergosip misalnya, sambil ghibah kepada orang lain. Karena itu akan turun kepada anaknya, akan dicontoh oleh anaknya. Kemudian saya juga punya satu syair nih dari Hafiz Ibrahim. Beliau mengatakan dalam syairnya, ibu itu ibarat sekolah. Jika engkau persiapkan dia, berarti engkau telah mempersiapkan suatu generasi yang kokoh dan kuat. Ya kan, kemudian penyair lain juga mengatakan, tanaman yang tumbuh di taman tidaklah seperti tanaman yang tumbuh di padang tandus. Apakah kesempurnaan bisa diharapkan dari anak-anak jika mereka menyusu pada susu yang gersang? Jadi kemudian berarti kan dari syair ini kita bisa melihat, kemudian juga dari hadis tadi, bahwa peranan ibu dalam pendidikan ini luar biasa pentingnya. Terutama ketika sebelum anak lahir, ketika masih dalam kandungan seorang ibu, ibulah yang lebih banyak berperan. Kemudian Bu, ada pertanyaan saya ini, apabila anak telah menerima pembinaan akhlak sejak usia dini, apakah menjamin dia itu tidak melakukan maksiat lagi, atau bagaimana tuh Bu? Jadi jika ditanya ada jaminan, yang bisa menjamin ya Allah Ibu Syed, ya. Karena kan orang yang dulu masa lalunya bagus, bisa jadi dia husnul, bisa jadi dia pada akhir hidupnya husnul khotimah. Demikian juga orang yang punya banyak dosa, bisa jadi akhir hidupnya husnul khotimah. Seperti pernah kita dengar seorang pezina yang seorang pelacur ya, yang akhir hayatnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi ini di luar konteks itu, kita melihat sebab akibat ya. Di dalam konteks itu semua ini secara syariatnya ya. Di dalam suatu hadis Rasulullah bersabda,
kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah itu suci ya. Maka orang tuanya lah yang memajusikannya, menasranikannya, dan menyahudikannya. Makanya di sini saya berani mengatakan bahwa seorang anak tersesat atau seseorang anak itu seorang anak itu tersesat dari jalan Allah itu punya andil, punya saham orang tuanya di situ. Karena itu nggak akan terjadi serta merta. Tidak akan terjadi serta merta. Ketika anak sudah berada di luar rumah, artinya sudah mungkin kita mengantarkan ke sekolah, bukan berarti di sini tanggung jawab orang tuanya itu hilang. Artinya orang tua tetap punya peranan lebih besar lagi. Misalnya ketika anak sudah ke sekolah, orang tua ini wajib bertanya kepada anaknya, apa yang diajarkan di sekolah? Adab apa yang diajarkan sekolah hari ini? Bagaimana kejadian di sekolah ini? Mungkin kita sering bertanya kepada anak kita ketika pulang sekolah, konten berapa hari ini? Ya kan? Konten 100, alhamdulillah. Besok konten berapa? 50. Udah marah ke anaknya ya kan? Padahal sebenarnya lebih dalam dari situ kita harus bertanya kepada anaknya. Bagaimana sikapnya dengan guru hari ini? Bagaimana dengan teman-temannya hari ini? Sebagian anak memang ada sebagian anak yang suka cerita apapun yang dia kerjakan dari A sampai Z, dari awal masuk sampai pulang, semua diceritakan. Terima kasih Bu. Kemudian kan ini Ibu adalah seorang penyidik di Satpol PP WH Aceh. Selama Ibu menjadi penyidik, apakah Ibu pernah menangani perkara yang dilakukan oleh si anak? Atau bagaimana itu Bu? Ya, berbicara masalah anak berarti kalau secara hukum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang disebutkan anak itu adalah berada di bawah 18 tahun usia. Dan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka kita mengikuti aturan seperti tertuang di dalam Konvensi Hak Anak. Nah, di dalam dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa seorang anak yang melakukan tindakan pidana maka wajib diupayakan diversi, Bu. Wajib diupayakan diversi. Dalam hal yang pertama bukan pengulangan, yang kedua ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Jadi seandainya ancaman hukumannya di atas 7 tahun tidak boleh dilakukan, tidak wajib dilakukan diversi. Nah, pada umumnya anak yang melakukan jarimah yang ditangani oleh Satpol PP WH, dalam hal ini ditangani oleh penyidiknya, yaitu perkara melanggar pasal 23 dan pasal 25 pada umumnya. Namun juga ada nanti pasal 13 juga ada. Ini pada umumnya itu pasal 23, 25. Pasal 23 itu halwa, ancaman hukumannya itu 10 kali cambuk atau setara dengan 10 bulan. Sementara ikhtilat itu percumbuan, Bu ya, antara laki-laki dan perempuan, bukan pasangan suami istri, baik tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Itu ancaman hukumannya itu lebih besar lagi, tetapi juga masih di bawah 7 tahun. Artinya untuk kasus halwa dan ikhtilat ini wajib diupayakan diversi. Pertanyaannya, apakah kita ada menanganinya? Penyidik Satpol PP, iya ada menanganinya, tetapi secara aturan yang disampaikan, aturan yang diatur di dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa untuk menangani kasus anak ini, pidana anak ini haruslah
pendidik anak, sementara kita di Sapol PP belum ada pendidik anak. Jadi kita melimpahkan kasus ini ke unit PPA Polda Aceh. Di sana ada penyidik anak. Kemudian kita pernah dilibatkan oleh mereka dalam diversinya. Nah, diversi itu biasanya hukumannya yang sifatnya mendidik. Untuk diversi itu apa maksud dari diversi, Bu? Saya tadi cuma mendengar diversi kan, tadi tidak ada penjelasan diversi itu ya bagaimana? Diversi itu yaitu penyelesaian, dia itu semacam restoratif justice juga, yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan. Jadi anak nanti itu seperti diskusi juga ya. Nanti ada anak, ada korban, ada misalnya ada pelapornya ya kan. Nanti kita duduk bermusyawarah demi kepentingan masa depan anak kan. Biasanya diversi itu macam-macam ya hukumannya. Ada yang macam-macam lah hukumannya. Yang penting hukumannya bersifat mendidik, tidak menyakiti ya kan. Kemudian di Sapol PP ini ada beberapa kasus yang masuk. Pada umumnya setiap tahun tuh ada 20% dari kasus itu yaitu kasus anak. Tapi kasus anak lagi-lagi kita limpahkan ke Polda Aceh. Sementara karena kasus Halwa yang intilat, kadang-kadang pasangannya itu usianya nggak anak, itu pasangannya kita limpahkan. Kita yang melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, artinya kita yang melakukan penyidikan. Nah, pada umumnya saya melihat anak yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini pelanggaran Halwa, pelanggaran intilat, itu pada umumnya itu mereka yang keadaan rumah tangganya, yang keadaan orang tuanya itu tidak harmonis. Jadi karena mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian, bahkan kurang pendidikan agama dari kedua orang tuanya, mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian, cari kawan curhat. Kemudian curhatnya ke tempat yang salah, akhirnya melakukan pelanggaran Halwa, intilat, bahkan nauzubillah ada juga yang telah melakukan zina berkali-kali. Ada contoh satu kasus, itu kasus lama 2017. Seorang anak sudah dimasukkan ke pondok pesantren oleh orang tuanya karena orang tuanya pada saat itu sedang mengurus perceraiannya. Kemudian ketika anak pulang berliburan ke rumah, anak tinggal bersama ayahnya. Sementara ibunya karena sedang bercerai dengan ayahnya, sedang mengurus perceraian, ibunya pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ketika ayahnya mencari nafkah, ketika ayahnya mungkin telah pulang larut malam, otomatis si anak sendiri di rumah. Sehingga dia mencari teman, curhat via mungkin Messenger atau WA ya, curhat melalui itu. Kemudian dari curhat jadi dekat, tambah mendekat. Akhirnya kalau dia sendiri di rumah, sama laki-lakinya ini berani datang ke rumah. Jadi pada beberapa kasus saya melihat bahwa kurangnya pendidikan dari orang tua terhadap anaknya, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya menyebabkan anaknya melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Seperti itu, Bu Syuk. Oke Bu, itulah itu yang Ibu paparkan tadi merupakan temuan-temuan ya, temuan-temuan pada saat Ibu menangani kasus ya. Iya benar Bu. Iya. Berarti dapat kita simpulkan dari paparan Ibu tadi bahwasanya orang tua itu sangat berperan penting dalam pembinaan akhlak anak. Ya, dari usia dini sampai bisa dikatakan anak yang berusia 18 tahun, di bawah 18 tahun gitu ya Bu ya. Iya. Oke, karena waktu juara yang memisahkan kita pada hari ini Bu, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau kita lontarkan ya kan. Akan tetapi karena waktu dipadai sampai di sini oleh panitia nih, jadi dapat kita simpulkan dari paparan Ibu itu ada beberapa. Yang pertama, akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, karena mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi ya Bu ya. Kemudian
Tujuan dari pembinaan akhlak itu sendiri adalah untuk membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Begitu pentingnya akhlak dalam Islam hingga Rasulullah sendiri menyatakan dirinya itu diutus oleh Allah bukan untuk tujuan lain, akan tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Gitu ya, Bu ya? Oke. Karena waktu telah habis, semoga apa yang telah dipaparkan Ibu tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.